Hi gorgeous, thank you so much for clicking this video and welcome back to my little home here in YouTube. Senang banget hari ini kita bakalan ngopi bareng lagi, ngobrol psikologi bareng psikolog Dia Larasati, MPSI. Dan buat obrolan kali ini kita bakalan ngomongin soal parental burnout. Jadi buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut soal parental burnout, tonton videonya sampai habis karena bakal banyak banget wawasan baru buat kalian. Tapi sebelumnya, as usual, please don't forget to subscribe to my channel and hit that notification bell so you can share love and support to help me grow this channel. And without any further ado, let's get into the video. Oke, kita udah barengan sama Mbak Dia Larasati sekarang. Hai. Psikolog klinis dewasa. Gimana kabarnya Mbak Dia sama pandemi? Alhamdulillah senang banget. Tuti gimana kabarnya? Senang Aku banget juga bisa baik-baik diajak ngobrol aja. lagi. Yeah, we're happy to have you as well. Ya. Oke, Mbak Dia, jadi kan sekarang lagi pandemi nih ya. Nah, kemarin ini aku tuh sempat cerita nih di video aku yang terakhir kalau aku mengalami burnout gara-gara pandemi ini. Salah satu dampak dari pandemi di aku adalah burnout gitu, dan ternyata banyak teman-teman yang belum tahu juga burnout itu tuh apa sih. Dan menurut aku akan lebih afdol kalau dijelasin sama yang mengerti di bidangnya gitu. Kalau aku yang jelasin kan nanti dianggapnya sok tahu atau gimana gitu. Oke, thank you banget. Dan bener banget, pandemi ini tuh banyak banget teman-teman yang ke saya yang konseling, tapi ternyata mereka tuh nggak sadar kalau itu burnout. Jadi memang topik ini nih sesuatu hal yang saya rasa relevan ya untuk di kondisi pandemi kayak gini. Apalagi ada yang juggling antara harus menjadi orang tua, terus working from home ya kan dari kemarin-kemarin, dan itu malah membuat mereka lebih stres. Jadi ada yang bilang working from home atau working from Bali, ada yang pergi gitu kan buat kerja di Bali gitu. Iya, betul. Itu juga bukan pada akhirnya bukan strategi yang baik, karena mereka padanya kenapa gue lebih stres ya kalau ada di rumah bukannya di kantor gitu. Dan mungkin kita benar tadi kita hari ini mau diskusi aja kali ya Lutia, sebenarnya burnout itu apa. Kalau bisa didefinisikan secara umum, sebenarnya burnout itu adalah kondisi kelelahan yang ekstrim. Kelelahan ini tuh bukan hanya fisik aja, tapi juga terlibat, ada emosi yang terlibat dan mental juga. Ada banyak beberapa orang yang juga bingung nih, bedanya apa nih sama stres. Kadang-kadang burnout sama stres mirip ya kan. Sebenarnya kalau burnout itu bisa dibilang adalah hasil dari excessive and prolonged stress. Jadi stres yang banyak dan berkepanjangan, stres berat yang banyak dan berkepanjangan. Akumulatif gitu ya. Jadi karena banyak banget orang-orang yang nggak menyadari sebenarnya kalau dia tuh lagi stres dan dia diamkan. Biasanya gitu kan. Kalau ketika kita tidak memproses stresnya itu, tidak diadres, bisa menjadi burnout. Nah, tadi ada juga yang kalau dilihat kan juga ada yang mikir juga tuh, ada yang banyak kemarin nanya sama saya juga, bedanya apa juga sama kayak kelelahan. Kan? Sebenarnya pembedanya burnout sama kelelahan secara pada umumnya itu kalau saya lihat ada tiga pembeda, 3 faktor. Pertama, burnout itu tuh tadi saya bilang kelelahannya ekstrim dan kronis. Hal ini pada akhirnya mengarahkan ke faktor kedua, yaitu ada emotional detachment atau terjadi pemisahan emosi dengan surroundingsnya dia, dengan sekelilingnya dia. Jadi dia mulai merasakan tidak terkoneksi dengan pekerjaannya, dengan role-nya dia di sosial, terus role-nya dia juga di keluarga dan di pertemanan bahkan, ya. Yang pada akhirnya ketika kita udah nggak terkoneksi dengan situasi dan kondisi kita, jelas pada akhirnya itu mempengaruhi bagaimana kita berfungsi setiap hari kan. Itu faktor yang ketiga. Bedanya dengan kelelahan pada umumnya, kalau burnout itu pada akhirnya mengarahkan kita pada ketidakberfungsian untuk menjalankan role dan tanggung jawab kita setiap harinya. Itu sih. Itu kan penjelasan apa itu burnout ya sendiri ya. Kalau aku bisa nggak sih tanya siapa aja sih kira-kira yang terancam bisa terkena burnout ini, bisa mengalami burnout ini? Jadi pertanyaan bagus banget ya. Ada satu hal lagi yang tadi saya juga ketinggalan dan ini penting banget karena ini salah satu karakternya burnout. Orang-orang atau individu-individu yang mengalami burnout biasanya itu pada akhirnya akan membentuk
sebuah fantasi escaping. Jadi fantasi untuk lari, cabut, ya kan, atau flight dari tanggung jawabnya dia dan role-nya dia. Itu yang juga kita perlu highlight yang jadi pembeda. Dan kalau ditanya siapa aja yang berisiko terkena burnout, sebenarnya semuanya bisa. Oke. Ya kan? Bahkan seorang psikolog pun juga bisa. Gitu. Jadi kalau kita nggak pandai-pandai meregulasi emosi kita, nggak pandai-pandai memanage mengatur schedule dan pekerjaannya kita, dan tahu yang paling penting tuh tahu kapasitas kita sih. Kita juga bisa kena burnout. Cuman tadi saya tertarik nih katanya Luti yang pandemi, ya kan? Tadi saya makanya nyebutin karena banyak banget yang ke saya itu adalah teman-teman yang baru punya anak atau yang sudah berkeluarga gitu, dan mereka pikir yang menariknya adalah gini, mereka datang ke saya karena merasa kenapa saya benci sama anak saya. Kenapa saya nggak sayang sama anak saya, terus ke suaminya juga, kenapa saya nggak suka lagi sama dia gitu. Dan ketika ditelisik sebenarnya itu adalah burnout. Oh gitu. Dan apalagi banyak banget yang muncul ketika pandemi ini. Jadi kalau ditanya siapa aja yang berisiko, sebenarnya hampir semuanya ya. Tapi memang situasi pandemi ini bisa makin menjadi faktor kemunculan burnout pada orang tua sih, Oke, jadi kalau parental burnout sendiri itu penyebabnya biasanya apa tuh, Mbak? Karena kan penonton viewers aku, teman-teman di sini kan juga pasti banyak yang udah mulai berkeluarga dan udah mulai punya anak juga gitu. Pasti mereka juga tanpa aku ketahui, tanpa aku sadari juga mungkin di rumahnya masing-masing banyak mengalami yang namanya parental burnout itu. Dan penyebabnya sebenarnya apa kalau? Sebenarnya ada beberapa hal ya, tapi yang ini saya juga perlu highlight juga ya, yang menjadi sebuah hal yang perlu kita tandai bersama antara burnout biasa dengan parental burnout adalah kalau burnout biasa itu kita punya kesempatan, punya ruang untuk kita memang berhenti sejenak. Berhenti sejenaknya ini bisa misalkan saya burnout dengan pekerjaan saya, ternyata ini sebuah pekerjaan yang saya nggak happy gitu, kita bisa resign. Ya kan, ada opsi itu. Memang pada akhirnya kita tentu aja ada konsekuensi yang mengikuti, tapi kita punya pilihan gitu, kita punya opsi untuk resign misalkan, atau yaudah deh saya ngomong sama supervisor saya butuh waktu, saya butuh istirahat, ya kan? Atau misalkan lepas sejenak dari rutinitas dan pertemanan, kita bisa pergi liburan sendiri, ya ada retreat sendiri. Tapi yang menjadi sebuah hal yang pada akhirnya sulit ketika kita mengalami parental burnout. Karena kita nggak bisa yang namanya resign dari role kita sebagai seorang orang tua, sebagai parent, sebagai orang tua. Kita nggak bisa gitu aja cabut dari peran kita sebagai istri atau suami gitu kan. Jadi itu yang membuat parental burnout pada akhirnya benar-benar terasa begitu menyesakan ya, ibaratnya bikin sesak. Banyak beberapa klien saya sampai benar-benar ngerasa kayak kehabisan nafas karena ngerasa hidupnya tuh berjalan cepat banget gitu kan dengan rutinitas yang seperti itu, sampai di titik dia nggak ada waktu untuk bernafas. Makanya biasanya orang-orang yang mengalami parental burnout itu biasanya muncul kata-kata ya feel stuck, merasa terjebak baik dalam sebuah pernikahan maupun perannya dia sebagai seorang ibu atau ayah. Itu yang kita perlu sama-sama cermati ya, karena kalau memang kita udah merasakan seperti itu perlu diproses dan perlu diselesaikan. Nah, tadi pertanyaannya ini ya, kenapa sih kita bisa kena parental burnout ya? Salah satunya, dan ini saya yakin ini bukan hanya dialami sama orang tua, tapi hampir semua manusia. Ada dorongan untuk menjadi seseorang yang perfect, menjadi seseorang yang sangat-sangat sempurna, ya. Dan itu hampir semua orang ya Mbak ya kayak gitu. Ya, benar. Hampir semuanya kita manusia kayak gitu. Tapi kalau khusus pada parental burnout tadi, membesarkan seorang anak kan biasanya tidak hanya
yang terlibat kan bukan hanya ibunya aja ya biasanya, tapi betul. ada orang tua kita pribadi, ada mertua kita gitu kan, ada guru di situ. Jadi hal-hal yang sebenarnya sifatnya saran ataupun ilmu ataupun bahkan mungkin kritikan gitu pada akhirnya menjadi sebuah tuntutan. Ya kan, kita ambil sebagai tuntutan kita karena merasa diri kita lah yang tidak sempurna. Mengejar kesempurnaan itu pada akhirnya bisa menurunkan level toleransi kita terhadap error atau kesalahan. Jadi kesalahannya kecil aja kita langsung anggapnya sebagai bencana. Merasanya kita gagal sebagai orang tua, gagal sebagai seorang ibu, gagal sebagai seorang suami. Itu yang perlu ditandai, ya kan. Terus parental burnout juga bisa terjadi karena kurangnya support sama apresiasi dari primary supportnya kita, primary support group kita, seperti pasangan, keluarga, maupun yaitu mertua. Ada beberapa teman-teman klien saya yang merasakan parental burnout ini karena sesederhana sering dikomentarin, misalkan udah fisiknya lelah banget ya kan, apalagi yang baru melahirkan gitu ya, anaknya masih butuh yang masih kita kadang-kadang bangun jam 2 malam gitu. Secara fisik aja kita sudah kadang-kadang sulit gitu tambah sama itu. Terus ada juga orang tua yang punya anak-anak berkebutuhan khusus. Tentu treatmentnya pasti berbeda. Ada hal yang juga menarik dari orang tua yang dengan anak berkebutuhan khusus. Ada yang memang sudah menerima dan dengan melihat ini sebagai bagian dari hidupnya, ada yang menyalahkan diri, ya kan? Karena anak-anak berkebutuhan khusus itu dianggapnya kadang-kadang bukan anak istimewa gitu, mereka jadi cenderung menyalahkan dirinya sendiri. Itu yang bisa menambah burnout-nya. Padahal kita, kalau saya boleh sharing gitu ya, bahkan anak-anak berkebutuhan khusus tuh punya talenta yang juga khusus, yang memang gitu, yang memang unik dan perlu kita kembangkan. Yang terakhir yaitu yang tadi saya bilang, working from home, terus atau part time parents gitu ya, yang orang-orang yang freelancer yang harus kerja di rumah, terus kadang-kadang harus bisa jaring juga dengan menjadi orang tua buat anak-anaknya, itu juga bisa memunculkan parental burnout. Kebayang sih ya Mbak ya, misalkan udah WFH nih di rumah lagi kerja, tiba-tiba anak nangis, anak minta makan, anak minta main gitu kan. Betul. Itu udah drain di badannya capek, pikirannya capek. Belum lagi nanti anaknya dibilang kurus lah, kurang gizi. Yang menarik nih, kalau buat jadi bahan diskusi aja ya Lutfi. Yang menarik adalah perasaan guilty-nya itu, rasa bersalah. Itu banyak muncul pada kasus-kasus parental burnout. Rasa bersalahnya tuh bukan hanya terkait anaknya, tapi ke segala aspek pada akhirnya. Kalau misalkan buat orang tua yang WFH gitu ya, kalau saya kerja, nanti saya guilty nggak main sama anak, gitu kan. Kalau saya main sama anak, saya jangan dipecat, gitu. Karena kan dia udah mulai, karena dia udah stres, dia mulai berpikir hal-hal yang sifatnya kebencanaan gitu, yang super-super yang parah gitu kadang-kadang. Itu yang sebenarnya menjadi hal yang saya rasa perlu dicermatin ya, perasaan bersalah itu. Kalau dampaknya sendiri nih Mbak, misalnya ada seseorang yang mengalami burnout, tapi dia nggak ngerti dia harus gimana, dia nggak cerita sama siapa-siapa, apalagi konsultasi ke psikolog. Terus itu dampak yang terjadi tuh kira-kira apa? Tadi saya bilang ada beberapa orang yang merasa kok saya nggak sayang ya sama anak saya, saya nggak punya koneksi. Kita sebutnya parental neglect ya, karena ini bayangin ya, ketika kita udah kehabisan energi ya kan untuk ngurusin anaknya kita sendiri ya kan, menyiapkan makan, menyiapkan beresin rumah dan segala macam. Pada akhirnya tuh untuk punya empati dan punya perasaan ke anak itu sendiri tuh juga pada akhirnya jadi sangat-sangat melelahkan. Karena secara fisik kita udah gak mampu sebenarnya, udah kecapean. Jadi
ketika fisiknya udah nggak mampu, rasanya kan pengennya tidur, istirahat gitu kan, atau mungkin pergi makan gitu kan, makan enak, ngopi, tapi ini nggak bisa. Pada akhirnya kita harus seolah-olah dituntut untuk bahagia kan, karena menjadi orang tua kan secara norma itu kan dianggapnya sebagai berkah ya kan. Jadi kita jadi merasa bersalah kalau kita tuh kelelahan. Kita tuh boleh capek gitu, tapi itu salah satu dampaknya. Ada parental neglect, ada lagi ini sangat menyedihkan, bisa jadi parental violence ya, baik verbal maupun fisik gitu. Disengaja ataupun nggak disengaja bisa jadi kasar ke anaknya, baik dari secara fisik maupun secara omongan aja gitu ya Mbak ya. Betul. Ada beberapa kasus yang sesederhana ngelihat anaknya nggak mau makan, dia jadi ngamuknya luar biasa. Gitu. Padahal abis itu dia jadi mikir, sebenarnya saya nggak perlu marah segitunya. Tapi sekali lagi itu muncul karena ya kelelahan yang amat sangat. Impact yang berikutnya itu yang tadi saya bilang, ada konsep escaping atau kabur atau pergi. Cuman kan orang tua nggak bisa ya. Jadinya ada yang pada akhirnya untuk kasus-kasus ekstrim, ada yang mulai punya pikiran suicidal. Oh gitu, oke. Ada pikiran suicidal atau sesederhana yang tidak sederhana juga, sebenarnya dia pada akhirnya untuk bertahan akhirnya melakukan perilaku berisiko. Seperti minum alkohol, untuk minum alkohol, dan biasanya konsumsi rokok itu juga jadi meningkat karena ada konsep pergi sejenak itu. Terus lebih lanjut ya ada depresi, terus konflik sama pasangan ya kan. Kalau ngelihat dari dampaknya kan jadi kita jadi makin aware bahwa ini bukan sesuatu hal yang bisa kita sepelekan, ya nggak sih? Iya betul. Terus kalau udah mengalami itu baiknya gimana tuh Mbak? Ada solusi nggak sih yang bisa diambil sama seseorang ketika lagi mengalami burnout? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Dan ini makanya saya senang kalau ada video-video kayak gini, karena ada beberapa orang yang kadang-kadang nggak menyadari bahwa ternyata saya tuh mengalami A atau B gitu kan. Dan banyak saya bilang banyak orang yang mikirnya ini saya cuma stres biasa, ini saya cuma kelelahan biasa. Kita perlu jujur sama diri kita sendiri tentang emosi, pikiran, dan kelelahannya kita. Percuma kalau kita tuh denial aja, enggak, ini sesuatu hal yang memang harus saya lakukan, dan memang saya nggak ngerasain apa-apa, itu akan menjadi bumerang pada akhirnya. Ya, pertama kita sadarin dulu bahwa iya, saya tuh lelah banget sebelum pada akhirnya jadi burnout yang parah ya. Banyak banget orang tua ini yang ternyata merasa dia berjalan sendirian dalam merawat anaknya. Padahal kan di situ ada pasangan, ya kan? Kita juga kadang-kadang kalau di Indonesia yang tadi saya bilang, banyak orang yang mengintervensi, dalam arti kata ada keluarga, ada mertua gitu kan. Jadi ada netizen di Instagram. Betul. Tapi itu nanti kita bisa jadi senjata maupun bisa jadi modal kita, nanti kita ngobrolin itu. Tapi yang pertama perlu kita lakukan adalah kita explore dulu emosi apa yang saya rasain, pikirannya apa. Kalau misalkan saya sedih, kenapa sedih? Ketika ditelah ternyata saya sedih karena saya ngeliatnya misalkan pasangan saya kok nggak involve ya sama urusan ngurus anak nih gitu, atau kok dia nggak mau ya ngasih makan anak saya pada saat saya lagi repot gitu. Ketika kita bisa mengkonkretkan apa yang membuat kita sedih, membuat kita marah, itu akan lebih mudah kita kontrol. Nah, setelah kita tahu, kita validasi. Kita perlu menyadari bahwa kita tuh manusia. Gak usah sebagai seorang orang tua ya. Saya sebagai psikolog misalkan, atau guru sebagai gurunya, kita nih sebenarnya manusia aja. Ketika kita kembali pada hakikatnya kita sebagai manusia, berarti kita izinkan dong diri kita menjadi manusia. Ketika kita mengizinkan diri kita sebagai manusia, berarti kita mengizinkan diri kita untuk merasa, untuk patah hati, untuk gagal, untuk melakukan kesalahan, karena itu manusiawi banget. Biarkan kita jadi manusia. Izinkan kita ngerasa lapar,
nangis, boleh ngeluh tuh boleh banget. Kenapa enggak ya kan? Karena ya memang saya lagi kelelahan gitu. Perlu diingat kita tuh perlu punya compassion. Sebelum kita bisa memberikan kasih untuk anak kita sendiri, untuk pasangan kita sendiri, yang paling penting kan kita tahu apa itu kasih, apa itu compassion. Ya, dan itu harus kita mulai dari buat kita sendiri. Sesederhana gini, kalau saya lagi lapar, bukan berarti saya nggak boleh makan. Bukan berarti makan itu jadi seolah-olah, ada loh beberapa orang tua yang ngerasa kalau saya makan tuh jadinya buang-buang waktu. Itu banyak kasus seperti itu. Pada akhirnya itu yang menambah dia tekanannya menjadi lebih besar ya kan. Iya, betul. Have compassion untuk diri sendiri. Gitu, it's okay. Kalau kita berbuat kesalahan, misalkan yang tadi ya, jadinya ngebentak anak sendiri, coba kayak it's okay, minta maaf ke anaknya. Maaf ya, tadi mama teriak sama kamu, mama lagi lelah. Jelasin ke dia, jadi anak juga mengerti bahwa manusia itu bisa marah, tapi dia ngerti prosesnya. Mama itu marah karena dan misalnya karena kelelahan, dan abis itu mama bisa bangkit lagi. Jadi ajarkan si anak juga proses resiliensi. Yang berikutnya juga penting buat dilakukan setelah kita memproses emosi, pikiran, sama kelelahannya kita, izinkan kita untuk minta tolong. Nah itu penting. Itu penting banget karena banyak dari kita yang enggan untuk meminta tolong. Sesederhana karena tadi balik ke kenapa dia bisa burn out, karena dia merasa semua beban dan tanggung jawabnya tuh hanya ada di pundaknya dia pribadi. Karena dia seorang ibu, dia yang mengandung selama 9 bulan, dia yang lahirin, jadi dia merasa seolah-olah itu tanggung jawab pribadi saya. Misalkan saya single parent gitu, bisa minta tolong sama keluarganya, Pa, kok saya tuh ngerasa kelelahan ya, boleh nggak saya minta bantuan gitu. Ada lagi yang misalkan tadi kita ngomongin tentang sosial media ya, nanti di bawah kita bisa kita juga belajar juga bagaimana sosial media itu bisa membantu tapi bisa jadi senjata. Tapi kalau di sini ada beberapa kasus yang pada akhirnya dia punya support group gitu dari sosial media. Oh, nice. Dan itu yang membuat sosial media pada akhirnya bisa beneficial ya. Kita perlu hati-hati untuk memilih konten-konten yang memang sifatnya harusnya mendukung kita. Jadi kalau kita ngerasa kelelahan, ada teman saya juga cerita dari rumah sakitnya itu memang ngebentuk satu chat group gitu ya, untuk kan ibu baru semua tuh ya. Jadi di situ ruangnya untuk berbagi. Ya, tadi kan kita ngobrol gimana sosial media pada akhirnya bisa membantu. Tapi kadang-kadang sedihnya adalah sosial media kadang-kadang bisa membunuh kita nih. Dalam arti kata, karena udah lagi stres ya kan, lagi ngerasa terjebak dengan kehidupannya. Misalkan saya tuh dulu sebelum menikah, sebelum punya anak tuh saya wanita karir gini gitu kan. Tiba-tiba dia harus stay home gitu kan, di rumah menjaga anaknya, jadi ibu rumah tangga. Terus dia lihat Instagram scrolling nonstop. Yang dia lihat, kok ibu-ibu itu tetap cantik ya? Ya kan, rambutnya tertata, terus bajunya bagus, tetap bisa jalan-jalan ke luar negeri, tetap bisa berbahagia gitu seolah-olah. Nah, disinilah yang berbahaya. Kalau itu bisa tidak mensejahterakan kita, minimize semua itu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita pikir-pikir kan konten di sosial media itu kita nggak mungkin ya pasang foto yang jelek, ya nggak sih? Iya, betul. Dari ribuan foto yang udah kita ambil, pasti kita ambil cuma satu yang paling bagus, ya nggak? Iya, betul. Ya kan? Jadi intinya satu foto, satu post itu sebenarnya bukan realita yang sesungguhnya. Kita perlu tahu itu. Jadi karena we always choose what we let other people to see gitu. Yes. Ada beberapa konten yang memang dimaksudkan untuk menginspirasi orang, untuk membuat orang jadi termotivasi.
Tapi kadang-kadang untuk orang-orang yang lagi merasa kayak gitu, konten-konten seperti itu bisa, yang tadi saya bilang, membunuh. Akhirnya dia melakukan komparasi. Kok dia bisa gini, saya nggak bisa gitu. Kok anaknya dia udah bisa gini, anak saya belum bisa kayak gitu. Selain meminimalisir asupan konten sosial media yang seperti itu, kita juga perlu melakukan komparasi yang tadi. Ada 7 miliar orang di dunia ini. Dan 7 miliarnya tuh semuanya beda-beda. Ya kan, nggak ada yang sama. Jadi perkembangan setiap anak itu pada akhirnya juga kadang-kadang bisa berbeda. Kalau ada sesuatu hal yang misalkan dia ragu kayak, kok anak saya belum bisa kayak gini ya, tapi katanya harusnya udah seperti ini. Tanyakan langsung sama ahlinya, sama expert, langsung ke dokter anak, spesialis anak, atau langsung sama psikolog anak, yang menurut saya bisa kasih perspektif yang lebih valid. Dibanding kita ngelihat sosial media aja, nontonin videonya dan melakukan komparasi tanpa melakukan apa-apa. Itu yang berbahaya. Terakhir adalah self care. Itu yang paling penting. Dan itu bukan hanya untuk orang tua, tapi buat kita semua. Dan lebih khusus sama orang tua, yang tadi, izinkan diri kita untuk punya waktu untuk diri sendiri. Pertanyaan terakhir nih Mbak dari aku. Tadi kan dari sisi yang mengalaminya sendiri ya. Yang mau aku tanyain adalah kita nih sebagai orang awam, kalau kita punya teman yang sedang mengalami burnout, terus mereka cerita ke kita, apa sih yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka mengurangi stresnya, mengurangi lelahnya tadi. Kalau kita bisa support secara fisik dalam arti kata membantu, misalkan yaudah deh, mendingan lo weekend ini keluar rumah nih, jalan-jalan, misalkan pacaran lagi sama suami gitu, pacaran lagi sama pasangan, gue deh gantiin jagain anak lo misalkan. Kalau kita memang punya kapasitas untuk itu, ingat, kita yang mau menolong juga harus tahu kapasitasnya kita. Iya benar. Yang kedua, kalau misalkan saya kayak nggak punya waktu, saya nggak ngerti cara ngurus anak, ya kan, apa yang bisa saya lakuin? Kalau memang hanya untuk sifatnya mendengarkan dan hanya itu yang dia bisa, it's okay. Karena yang dibutuhkan oleh orang-orang yang merasakan parental burnout itu kadang-kadang hanya ruang untuk berbicara. Dan kadang-kadang mereka itu sampai mute ya, dalam arti kata mereka jadi nggak ngomong, terus ada yang social withdrawal juga. Kita coba ajak, kita reach dia lagi, datengin ke rumahnya, telepon, video call, how are you? Atau tetap misalkan ada beberapa orang yang tetap enggan untuk bersosialisasi gitu. Kalau saya kuncinya ya udah, kita nggak perlu mengharapkan balasan kadang-kadang, tapi tunjukkan kepada mereka bahwa kita ada. Sesederhana misalkan morning, pagi, semoga hari ini menyenangkan gitu kan. Dengan memberikan sesederhana hal-hal seperti itu, dia tahu bahwa ada orang lain yang sedang memperhatikan dia. Berikutnya adalah, kalau kita lihat dari jauh nih, nih kayaknya memang udah perlu penanganan nih, ajak dia untuk ke profesional. Bukan kayak langsung kita paksa, ayo kamu harus ke psikolog, ayo kamu harus ke dokter gitu kan. Kita ajak bicara dulu, itu yang paling penting. Kasih makanan, bawain makanan, bawain minuman gitu kan, tanyain semuanya gitu sih. Oke Mbak Dia, kita udah lama banget nih ngobrolnya ya. Wah, seneng banget nih. Maaf ya kalau jadi terlalu banyak materi. Thank you banget lo udah bagi-bagi ilmu, udah ngasih wawasan baru ke teman-teman di sini semua. Sama-sama. Thank you banget. Aku harap Mbak Dia mau main-main lagi ke channel aku. Kita ngobrol-ngobrol lagi nanti di sini, bahasa hal lainnya juga. Tentu. Dan saya senang banget karena bisa menyampaikan materi ini, karena saya berharap sih apa yang tadi kita udah obrolin bareng ya, yang udah kita diskusin bareng, bisa jadi wawasan dan perspektif buat teman-teman di luar sana. Amin. Oke, itu dia tadi obrolan kita sama Mbak Dia. Komen di bawah kalau kalian mau bahas hal-hal psikologi apa yang menarik untuk kita diskusiin selanjutnya. And until I see you guys again next time, stay gorgeous. Bye-bye.